Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah tetapkan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang kali ini Allah memberikan keberkahan waktu. Barokahnya waktu itu bukan waktu yang lama dan waktu yang kosong, tapi barokahnya waktu adalah ketika waktu itu menambah ketaatan kita dan menambah ibadah kita. Dan inilah yang kita syukuri. Dalam kesempatan siang kali ini Allah memberikan keberkahan waktunya, bertambahnya ibadah kita, dan semoga bertambahnya ilmu dan amal yang kita lakukan, supaya kita harapkan menjadi pemberat dalam amal timbangan kita insyaallah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, tahukah kita bahwasanya dalam sepekan ada 7 hari, dan di antara 7 hari yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, tidak ada hari yang paling mulia kecuali adalah hari Jumat. Makanya diambil dari kata Jumat itu dari kata jamaah, artinya berkumpul segala kebaikan dan berkumpul segala macam ibadah yang diperintahkan pada hari Jumat ketika Allah tidak tetapkan pada hari yang lainnya. Saya dan Ibu, saya dan Bapak diperintahkan untuk banyak sholawat. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, dan bagi setiap laki-laki maka mereka diperintahkan mandi janabah. Kenapa itu? Karena sesungguhnya hari yang terbaik di dalam sepekan itu hari Jumat, dan parameter kebaikan seseorang itu terlihat pada hari Jumat. Sebagaimana bahwasanya parameter hari dalam sepekan terletak pada hari Jumat, maka kita harus paham pula parameter kebaikan kita dalam setahun terletak pada 1 bulan, yaitu adalah bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah memberikan keutamaan pada bulan Ramadan yang Allah tidak berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita sampai mendapati para sahabat berlomba-lomba meminta supaya mereka dipanjangkan umurnya di bulan Ramadan, dan mereka meminta supaya mampu mencicipi bulan Ramadan. Tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang meminta dipanjangkan umurnya untuk merasakan bulan-bulan yang lain selain dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya parameter kebaikan kita dalam 1 tahun terletak bagaimana kebaikan kita pada bulan Ramadan. Karena sesungguhnya orang yang beramal maksimal pada bulan Ramadan, maka dia akan dimudahkan beramal pada bulan-bulan setelahnya. Tetapi siapapun yang mereka diharamkan untuk berbuat baik pada bulan Ramadan, maka dia disulitkan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan pada bulan-bulan setelahnya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham membicarakan Ramadan itu sebagaimana membicarakan Yusuf di antara 11 saudaranya. Ibu mengetahui Yakub itu punya 12 anak, tetapi yang mampu menjadi nabi dan rasul hanyalah Yusuf alaihi salam. Makanya kita membicarakan Ramadan sebagaimana membicarakan Yusuf. Kebaikan 11 saudaranya Yusuf tidak ada yang mampu menenggelamkan keutamaan Yusuf, karena sesungguhnya keutamaan Yusuf menenggelamkan semua kebaikan saudara-saudaranya. Dan inilah pula yang menjadikan kita betul-betul akhirnya paham. Pantes kalau kemudian para sahabat itu mereka sensitif terhadap bau aroma wanginya Ramadan. Makanya dalam kitab Lataiful Ma'arif diterangkan sampai-sampai para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah supaya disampaikan dan supaya dipanjangkan umurnya sampai di bulan Ramadan. Salah satunya doa yang disampaikan dari Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadan wa tasallamhu minni mutakabbalan. Sampai-sampai ada salah satu ulama yang mewakili di antara kaum muslimin pada saat itu, mereka senantiasa rajin berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka berdoa merangkai ikhtiar dan merangkai harapan. Mereka mengatakan, ya Allah, sehatkanlah kami sampai di bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada kami, dan jadikanlah Ramadan kami amalnya diterima. Dan itu mereka lakukan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kenapa? Karena bau aroma wanginya Ramadan itu sangat sensitif dicium dan dirasakan oleh orang yang beriman, sampai para sahabat itu mencium 6 bulan sudah mempersiapkan bagaimana kehidupan mereka kalau akan menjalani Ramadan. Insya Allah ya.
Jadi 6 bulan sebelumnya. Jadi harusnya ini saya menyampaikan masalah tentang persiapan Ramadan. Kalau ngikutin para sahabat harusnya dari bulan November saya menyampaikan di sini. Tapi kalau saya sampaikan di bulan November, bulan Ramadan, pasti bapak-bapak akan kasak kusuk. Ustadznya melintur ini milih tema. Tapi kemudian itulah bedanya kita dengan sahabat. Makanya Masya Allah itulah yang menjadikan para sahabat, mereka sudah sadar dengan kedatangan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Kalau kita kan beda banget dengan para sahabat. Kita ini tidak sadar kalau Ramadan itu mendekat dan mendekat, kecuali ya karena sudah melihat baru melihat biasanya. Kalau melihat teman-teman kita yang asalnya tidak jualan kurma, tiba-tiba jualan kurma, yang biasanya tidak jualan kue kering, tiba-tiba nawarin kue kering, yang biasanya sirup marjan tidak pernah nongol di TV dan gajah duduk serta pembuat. Itulah 3 iklan yang paling sering. Kita biasanya baru sadar, waduh Ramadan itu sudah dekat. Apa indikatornya? Itu sirup marjan mulai muncul, itu pembuat mulai muncul. Kita baru sadar ini sebentar lagi Ramadan ketika melihat itu. Itulah bedanya kita dengan mereka. Tetapi ya tidak apa-apa. Setidaknya kita harus mempersiapkan apa yang harus kita lakukan supaya kemudian kita betul-betul mampu memetik segala kebaikan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah itu memberikan banyak sekali diskon yang ada di bulan Ramadan. Bukan hanya Allah, sampai pedagang-pedagang aja ngasih diskon. Itu saking besarnya keutamaan Ramadan. Makanya kita kemudian ingin sekali mempersiapkan apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita menginjak di bulan Ramadan, supaya betul-betul maksimal apa yang kita lalui dan supaya kita berhasil memetik kebaikan pada bulan Ramadan dan tidak gagal ketika melewati Ramadan itu menghampiri kita. Maka sebelum kita membahas bagaimana nasihat yang disampaikan oleh ulama, maka saya ingin menyampaikan dulu keutamaan Ramadan itu apa. Karena banyak di antara kita itu tidak ngerti tentang keutamaan Ramadan. Padahal kalau saya dan ibu, saya dan bapak tidak mengetahui keutamaan sesuatu, biasanya kita meremehkan. Bapak kalau punya baju harganya cuma 100.000, baju itu sobek biasa, baju itu ketak kotoran biasa. Kenapa? 100.000. Nanti kalau kita beli di Tanah Abang juga bisa membeli kembali kalau ada yang rusak. Tapi beda kan kalau kemudian kita membeli baju, bajunya harganya 5 juta. Pasti setiap kotor dikit kita cerewet, setiap ada noda kita ribut. Kenapa? Harganya mahal 5 juta. Biasanya orang itu menghargai betul ketika dia ngerti keutamaan sesuatu dan mahal harganya. Sama dengan makan itu juga kadang-kadang gitu. Kalau kita makannya cuma satu piringnya 15.000 dengan telur 1, biasanya makannya biasa. Coba kalau kita makan ternyata satu mangkoknya 60.000, 80.000, mungkin cara menikmatinya sudah beda. Karena apa? Ya karena mahal. Saya pernah traktir teman saya, ini pengalaman aja. Itu membeli soto Betawi di Pondok Pinang, Pondok Pinang ya. Tidak usah tanya ya nama warungnya apa, tidak penting. Tapi kemudian di situ satu mangkoknya itu harganya 50.000. Kemudian teman saya ini tidak ngerti, dikiranya kayak soto warteg di pinggir jalan. Makanya cepet banget. Saya kemudian bercanda sama beliau, makanya pelan-pelan akhi. Kemudian dia nanya balik, kenapa akhi? Itu tuh satu mangkoknya 50.000, setiap 1 sendok 700 perak. Jadi kemudian akhirnya dinikmati pelan-pelan. Sama keutamaan itu yang kita harus mengerti pula, bahwasanya kita ini terkadang meremehkan Ramadan ya karena kita tidak ngerti apa keutamaan Ramadan sampai kita meremehkan dan kita melalaikan. Maka setidaknya kita akan mempelajari 2 saja keutamaan Ramadan, di mana keutamaan ini tidak pernah Allah berikan pada keutamaan bulan-bulan yang lainnya. Apa itu keutamaan yang pertama? Keutamaan yang pertama adalah Allah itu melipat gandakan setiap amalan yang dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan dengan kelipatan yang tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal itu. Ya, jadi amalan Ramadan itu apabila ditunaikan dan dikerjakan, saking gedenya pahala yang menanti, Allah tidak pernah sampaikan berapa kali Allah melipat gandakan amal itu. Padahal bapak dan ibu,
Kalau membaca setiap ayat di dalam Al-Quran dan setiap hadis yang disampaikan Nabi, maka pasti akan mendapati bahwasanya setiap perintah yang Allah berikan kepada kita dan Rasulullah berikan selalu didetailkan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana balasannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, setiap ibadah itu rata-rata Allah detailkan balasannya. Contoh, Bapak diperintahkan untuk infak, maka Allah menceritakan iming-iming detail balasannya, yaitu 700 kali lipat. Bapak diperintahkan dalam sunnah untuk melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka kemudian Bapak akan diiming-imingi dengan sebuah pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak ketika membaca Al-Quran, maka Allah dan Rasulnya mengiming-imingi pahala. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka satu hurufnya itu 10 kebaikan. Bapak ketika zikir pagi dan zikir petang akan diberikan pahala, bahwasanya setiap kita berzikir pagi dan berzikir petang, Allah itu memberikan pahala kepada kita. Apa pahalanya? Pahalanya adalah membebaskan 4 budak. Bahkan ketika kita sholat syuruk, Allah ceritakan balasannya itu apa. Orang yang sholat syuruk, habis sholat subuh berjamaah, duduk berzikir sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat, itu namanya sholat syuruk. Pahalanya sebagaimana melaksanakan umrah. Itu contoh-contoh. Jadi ternyata Allah itu ketika memerintahkan kita terhadap satu ibadah, Allah itu selalu detailkan balasannya itu apa. Kenapa? Ya karena begitulah sifat Allah dan Rasulnya, supaya kita termotivasi apabila kita mengetahui besarnya pahala. Tapi tahukah kita, ada 2 ibadah yang Allah tidak pernah ceritakan kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan. Jadi ada 2 pahala yang Allah tidak pernah ceritakan detail besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal. Yang pertama yaitu adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu Allah tidak pernah cerita kepada kita berapa kali Allah melipat gandakan amal orang yang bersabar. Allah cuma menyampaikan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu pahalanya tiada batas. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Wong pahalanya juga tiada batas kok. Di situ kita mengetahui orang yang sabar itu Allah tidak pernah ceritakan besarnya pahala yang menanti karena besarnya pahala yang Allah janjikan untuk orang yang sabar. Yang kedua, yang tidak pernah Allah ceritakan besarnya pahala itu apa? Orang yang beramal ketika di bulan Ramadan. Allah tidak pernah cerita berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan di dalam hadis qudsi, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan mengganti puasa itu sendiri. Dan di situ Allah tidak menceritakan berapa kali Allah melipat gandakannya. Jadi kalau antum membaca Al-Quran, ketika antum membaca Al-Quran, maka 10 kali kebaikan. Maaf ya, itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan dengan kelipatan yang kamu tidak pernah tahu. Bapak infak 700 kali lipat kalau ikhlas, bukan karena riya. Maaf ya, itu di luar bulan Ramadan. Kalau kemudian di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak pernah kita tahu. Ya, kemudian berikutnya apa lagi? Bahwasanya ketika Bapak sholat syuruk, Bapak mendapatkan pahala sebagaimana melaksanakan umrah. Maaf, itu di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau bulan Ramadan dilipat gandakan, berapa kali umrah Ustaz dilipat gandakan? Kita tidak ngerti, Allah tidak cerita, Allah tidak ngomong, Allah tidak memberitahu. Kenapa Allah rahasiakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan? Li'adhamil jaza, karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Saking gedenya Allah tidak pernah ceritakan supaya kita terpelihara rasa penasaran ketika kita beramal. Contohnya gampang kok. Contohnya gampang. Kalau ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya, kalau hadiahnya murah, kira-kira suami berminat enggak untuk merahasiakan hadiah itu? Enggak lah. Hadiahnya murah kok. Hadiahnya apa mas?
swallow sandal warnanya biru. Itu tidak akan diceritakan, tidak akan dirahasiakan, cuma sandal swallow. Hadiahnya apa? Hadiahnya makan soto ceker di depan pasar Jati Asih Bekasi. Kemudian tehnya teh tawar. Itu biasanya dirahasiakan, enggak lah. Ngapain dirahasiakan? Dirahasiakan juga nggak akan membuat orang merasa terkejut ketika disampaikan. Surprise, sandal swallow. Nggak ada yang enak didengar. Dia dengar aja nggak enak. Tapi beda kalau kemudian kita mendapati ada seseorang, kemudian seorang suami pengen memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya mahal. Hadiahnya apa contohnya? Hadiahnya contohnya yaitu adalah apartemen di tengah kota. Pasti akan dirahasiakan terus dan mampu menyimpan rahasia itu. Kalau ditanya apa mas hadiahnya, tunggu tanggal mainnya. Apa sih hadiahnya? Tunggu hari hanya. Terus aja gitu. Sudah hari hanya sudah jatuh pun tinggal ngasih kunci aja masih banyak syarat. Ayo tutup mata, keliling rumah 7 kali. Kemudian sudah kayak gitu baru dikasih. Kenapa kok sampai semimpikan? Ya karena hadiahnya apartemen kok. Jadi kemudian surprise apartemen, nah wajar. Kemudian istrinya kaget. Makanya sama, itu analogi saja. Itu merupakan perumpamaan, analogi ataupun kias. Bahwasanya kenapa Allah merahasiakan amalmu dan amalku pada bulan Ramadan saking gedenya. Makanya kalau ada orang kok sampai tidak mampu beramal di bulan Ramadan, maka kebangetan banget. Maka betullah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab, manil mahrum ala mahrum kullaha. Siapapun yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan pada bulan-bulan setelahnya. Di bulan Ramadan yang taat aja belum tentu taat kok setelah Ramadan. Karena banyak orang yang mengenal Allah itu hanya di bulan Ramadan tok. Orang yang taat di bulan Ramadan aja belum tentu taat setelah Ramadan, apalagi orang yang tidak taat gitu. Dan Ramadan itu memang beda. Dijadikan suasana Ramadan itu beda, khusyuknya itu beda. Makanya kan kita dapati kan sama-sama subuh di luar bulan Ramadan dan subuh di bulan Ramadan itu beda rasanya. Suasana itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Allah hanya berikan itu di bulan Ramadan. Makanya sampai pelaku kemaksiatan aja agak berubah dikit kalau Ramadan itu. Artis yang biasanya tidak nutup aurat aja nutup aurat kok. Tumben mbak pakai jilbab, lu kan Ramadan tuh kan. Yang pacaran aja tobat dikit kan Ramadan. Ketemu gak mas? Ramadan ini gak usah ketemu. Nah kapan ketemunya? Nanti aja habis terawih. Itu artinya kemudian agak kemudian berubah. Sampai kita mendapati pula, sampai kemudian orang kadang-kadang ngomong jangan bohong ya, ini Ramadan. Seakan-akan di luar bulan Ramadan itu boleh bohong. Padahal kemudian di situ kenapa sampai kayak gitu? Karena atmosfernya itu dibuat beda oleh Allah. Makanya kebangetan banget kalau ada orang sudah sedemikian besarnya atmosfer diberikan oleh Allah, kok tetap ya dia itu melakukan maksiat itu yo kebangetan gitu loh. Makanya kemudian itulah yang kita pahami. Yang pertama, Allah melipat gandakan setiap amal di bulan Ramadan dengan kelipatan besar. Boleh nggak Ustaz kita beramal itu gara-gara pahala? Ya boleh. Itu berarti tidak ikhlas dong, beramal karena surga. Lu yang memerintahkan kita untuk mendapatkan surga itu Allah. Siapa sih yang mengatakan bahwasanya beramal karena surga itu tidak ikhlas? Oh Allah yang nyuruh kok. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah. Jadi untuk beramal karena iming-iming pahala dan surga itu merupakan bagian dari keikhlasan. Sebagaimana bapak dan saya meninggalkan satu larangan karena kita takut azab dan takut kemudian neraka, itu juga kemudian merupakan bagian dari keikhlasan. Karena ada orang yang coba mengatakan beramal itu jangan karena surga dan beramal itu bukan karena neraka. Dulu surga itu merupakan bagian dari rahmatnya Allah dan neraka itu merupakan bagian dari murkanya Allah, dan itu merupakan bagian keikhlasan. Ya, jangan kemudian mengatakan siapapun yang beramal karena pahala itu tidak ikhlas. Ya, yang memerintahkan kita beramal karena pahala Allah kok. Makanya orang yang semacam itu sampai kadang-kadang ekstrim. Bilangnya apa?
Oh, tidak apa-apa kami itu di neraka selama kami mendapatkan ridhonya Allah. Oh, tidak bisa, oh, ridhonya Allah itu di surga. Sampai kadang-kadang akhirnya apa? Kadang-kadang sampai minta surga itu tidak jelas. Ya Allah, kami ini tidak kuat di neraka, tapi tidak pantas di surga. Terus di mana? Padahal kita ini betul-betul diperintahkan oleh Allah, kita mintalah surga. Allah yang menyampaikan itu. Dan boleh nggak kita beramal pahala itu? Boleh, karena pahala itu tidak menghilangkan sifat ikhlas. Kamu itu hilang ikhlasnya itu kapan? Ketika kamu beramal karena pujian manusia dan beramal karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Nah itu baru disebut tidak ikhlas. Tapi beramal karena surga dan besarnya pahala boleh, dan meninggalkan dosa karena neraka dan besarnya adab boleh, dan itu tidak menafikan keikhlasan. Tapi yang jelas itulah yang pertama. Keutamaan yang kedua yaitu adalah Ramadan itu Pak dan Ibu adalah bulan yang paling cepat menghapuskan dosa, paling cepat menghapuskan kemaksiatan. Perhatikan deh nanti kalau ada kultum Ramadan, apa hadis yang paling sering diucapkan oleh para khatib dan para ustadz kalau menyampaikan materi Ramadan? Ada hadis yang paling laris sering disampaikan, hadisnya sahih, yaitu adalah man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kenapa? Karena memang keutamaan Ramadan itu sedemikian besarnya sampai ana dan antum tidak perlu tobat khusus. Tapi kalau kita beramal dengan yang terbaik, Allah menghapuskan sendiri dosa-dosa kita. Kalau antum dan saya di luar bulan Ramadan kalau ingin dihapuskan dosa, kita harus taubat khusus Pak. Ada sholat taubat, ada sedekah, ada meninggalkan, ada meneteskan air mata dan menyesal. Itu kalau taubat kamu di luar bulan Ramadan. Ada ritual dan ibadah-ibadah khusus yang menyertainya. Tapi kalau orang itu memasuki Ramadan, dia tidak perlu bertobat khusus. Selama dia itu beramal dengan amalan yang terbaik dan ibadah yang terbaik, maka secara otomatis Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Tidak ada bulan yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali bulan Ramadan. Makanya akhirnya kita paham kan, kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan itu ya karena ini salah satunya berkaitan tentang poin yang kedua. Kita paham nggak kenapa itu bulan puasa dinamakan Ramadan? Bulan puasa itu dinamakan Ramadan itu, ingat ya, setiap kata dalam bahasa Arab itu kaya dengan makna. Contoh, uang, kenapa kok disebut dinar kalau dalam bahasa Arab? Karena menggabungkan dinun wa narun, agama, dinun, narun itu neraka. Artinya orang yang mana kalau dia itu menjaga hartanya, dia terjaga agamanya. Tapi siapapun yang rusak ketika mengambil materinya dan dunianya, maka itulah orang yang cepat terjerat api neraka. Makanya disebut dinarun, uang dalam bahasa Arab. Itu contoh satu saja. Ya, sama. Kenapa sih bulan puasa itu kok dinamakan Ramadan? Karena nama Ramadan itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka kemudian Imam yaitu Syaukani mengatakan dinamakan puasa itu Ramadan karena dua makna yang diambil dari akar kata yang menjadikan kata itu maknanya disematkan kepada bulan puasa. Yang pertama apa? Diambil dari kata romdo. Jadi Ramadan itu diambil dari kata romdo. Romdo itu apa? Padang pasir yang terik dan padang pasir yang panas. Itu namanya apa? Romdo. Makanya kalau Bapak kemudian umrah, sepanjang mata kita memandang gurun pasir yang panas terik, itu namanya romdo. Kenapa nama Ramadan diambil dari kata romdo? Karena kita nanti akan dapati matahari di bulan Ramadan itu panas dan terik, membakarnya itu lebih membakar dan betul-betul menjadi ujian bagi kita orang yang berpuasa. Karena Allah memberikan perintah kepada matahari supaya bersinar lebih panas. Jadi panas nanti Ustaz, iya, dan lebih banyak menyedot kekuatan kita dan energi kita. Makanya antum kalau puasa sunnah biasanya tidak sahur, biasa atau tidak biasa? Biasa kan kita ini kalau pas puasa sunnah bangun-bangun subuh, kita ingat ini hari apa ya, Kamis, sudahlah puasa.
Biasanya biasa itu sampai 1 hari, walaupun kita tidak sahur. Tapi beda loh kalau Ramadan. Coba aja, ya nggak usah dicoba beneran ya. Coba aja kita tidak sahur. Itu biasanya, Masya Allah, kalau kita ini tidak sahur. Kalau kita tidak sahur itu beda dengan tidak sahurnya ketika kita puasa sunnah. Kalau orang yang tidak sahur di Ramadan itu Masya Allah, jam 10 pagi itu udah lapar gitu. Melihat karpet coklat aja kayak melihat rendang. Melihat gelas berembun dikit, Masya Allah seger banget ya rasanya. Kenapa kok gitu ya? Padahal pada puasa sunnah kita biasa aja. Loh, kamu tidak sadar kalau matahari itu nyedot tenaga kamu karena dijadikan matahari itu ujian bagi orang yang puasa. Makanya dinamakan Ramadan. Makanya kemarin ada kisah lucu, ada ibu-ibu itu ngomong sama anak, saya itu pingin Ustaz nanti Ramadan itu saya berdoa adem, turun hujan, gerimis-gerimis, rintik-rintik. Saya malah ketawa. Itu Pak, itu Bu, kalau nanti bulan Ramadan itu adem, berarti nama Ramadan itu batal demi hukum. Karena yang tidak bisa lah, namanya Ramadan itu yang tidak bisa Ibu, ini panas. Makanya AC rumah yang rusak cepat diperbaiki sekarang. Makanya sampai Nabi itu kemudian beliau tuh guyur kepalanya itu, beliau guyur itu dengan air dingin. Rasulullah tuh pernah mengguyur kepalanya dengan air dingin. Kenapa? Saking panasnya dan teriknya matahari yang dirasakan Nabi. Makanya dinamakan Ramadan, panas dan terik. Diambil dari akar kata romdoun. Romdo itu padang pasir. Nanti kalau pas umrah, nanti pas keliling city tour ngomong romdo, nah itu dia pasti ngangguk-ngangguk orang. Romdo ini karena panas dan terik. Makanya orang umrah ketika di bulan Ramadan berat atau tidak berat? Berat. 42 kilo lagi, 42 sel derajat, 42, panas banget, panas betul. Yang kedua, kenapa dinamakan Ramadan ya? Dinamakan Ramadan itu yang kedua diambil dari kata Ramadan. Artinya apa? Menghapuskan sesuatu yang sifatnya abstrak, menghapuskan memori, menghapuskan dosa, menghapuskan kebaikan, itu namanya Ramadan. Makanya diambil dari kata Ramadan. Kenapa? Menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita. Makanya dinamakan Ramadan, diambil dari kata Ramadan. Dan disitulah kita mengetahui, Masya Allah. Makanya betul-betul Allah itu berikan keutamaan itu dua sekaligus. Kita jemput ketika kita di bulan Ramadan. Ditambah lagi, itu masih Allah jadikan setan-setan itu dikerangkeng oleh Allah. Wasufi datis syayatin, setan itu dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Ramadan. Mungkin ada yang tanya, kalau setan dibelenggu, Ustaz, kenapa kok masih banyak orang yang melakukan dosa? Jawaban para ulama 3. 1, karena sesungguhnya yang dikerangkeng dan diikat itu setan-setan yang gede. Setan-setan yang kecil, kroco, tidak diikat oleh Allah. Dan setan itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Karena setan itu jin yang menghambat kepada iblis, itu namanya setan. Setan itu kata sifat dari akar kata syatona, artinya sesuatu yang menyimpang jauh, itu namanya setan. Syatona. Dan kemudian setan itu ya tingkatan-tingkatannya ada. Dan yang dikerangkeng oleh Allah itu setan gede, setan-setan kecilnya ada. Setan itu macam-macam, Ustaz. Iya, ada setan yang gangguin kita sholat, namanya setan apa? Khinzib. Ada setan yang di pasar, ada lagi. Ada setan yang di kamar mandi yang sering kita mengucapkan a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, beda-beda. Yang dikerangkeng oleh Allah pada waktu bulan Ramadan itu apa? Yaitu setan-setan yang gede. Itu pun saja sudah menjadikan suasana khusus, sudah mulai terasa kan Ramadan itu. Setan-setan kecilnya banyak. Makanya kalau ada orang kok puasa Ramadan tidak kuat, masuk ke warteg yang dikira itu, kemudian makan tertutup, setelah itu diusap itu kemudian mulutnya itu digoda dengan setan kecil, dia sudah kalah. Ya karena apa? Karena memang tidak ada setan gede yang bergerilya ketika di bulan Ramadan. Makanya masih ada dosa. Yang kedua, yaitu adalah karena kita ini yang membidani dosa itu bukan hanya
Syaitan yang membidani dosa itu salah satunya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak diikat oleh Allah. Makanya kemudian kita kadang-kadang masih banyak yang melakukan dosa. Kenapa? Nafsumu yang tidak pernah kamu sampai dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, karena adanya korin. Korin itu apa? Korin itu jin pendamping yang senantiasa mendampingi manusia untuk menyuruh berbuat keburukan. Itu namanya korin. Itulah yang menjadikan syaitan itu masih ada. Nah, disitulah kita pahamkan keutamaan itu. Artinya di situ akhirnya kita mengetahui betul. Disitulah kita mengetahui keutamaan Ramadan itu begitu gede. Tapi ingat loh, belum tentu semua orang ini akan mendapatkan kebaikan Ramadan, belum tentu. Karena banyak alumni yang gagal itu jauh lebih banyak daripada alumni yang berhasil. Dan Nabi menggunakan kata rubah. Rubah itu apa? Berapa banyak? Artinya orang yang gagal dari bulan Ramadan itu begitu banyak. Belum tentu loh orang yang menikmati Ramadan, orang yang melewati Ramadan akan dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Belum tentu. Bisa jadi dia berdiri di depan pintu Ar-Rayyan tetapi tidak dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Kenapa? Ya karena tidak ada yang berkualitas dari Ramadan yang telah dia lalui. Orang yang nanam padi aja belum tentu dia panen. Orang yang merintis bisnis belum tentu kemudian dia sukses. Ya. Dan orang yang kemudian mereka itu memberikan laporan belum tentu atasan itu menerima. Loh, kalau setiap laporan belum tentu atasan menerima. Kalau orang yang menanam padi belum tentu akan memanennya. Sama orang yang mereka itu beribadah di bulan Ramadan belum tentu akan dipanggil pintu Ar-Rayyan. Kenapa? Menjadikan amal untuk diterima di bulan Ramadan, diterimanya amalan kita sampai dipanggil pintu Ar-Rayyan itu tidak gampang. Itu merupakan sesuatu yang susah dan sesuatu yang sulit. Ya, jadi bisa jadi nanti kita akan gagal dipanggil Ramadan, bisa jadi. Dan ingat loh, gagalnya seseorang itu dari bulan Ramadan menjadikan dia itu celaka. Apa itu celaka? Orang yang celaka itu bukan orang yang diperkosa di dalam angkot, bukan pula orang yang mereka ditusuk di pinggir jalan lalu dibuang ke tengah jurang. Enggak. Orang yang celaka itu dikatakan oleh Nabi, raghima anfu man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yukfar lahu. Orang yang celaka itu adalah orang yang mereka diberikan kesempatan Ramadan, tapi Ramadan itu lewat, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka di hadapan Allah itu malu atau tidak malu? Malu itu. Celaka di hadapan manusia aja malu, Pak. Kita misalkan mendapati anak kita hamil duluan, kecelakaan dia. Hamil duluan, berapa banyak orang tua itu nangis merasa sia-sia menjadi orang tua ketika mendapati putrinya sampai hamil duluan sebelum nikah. Dan betul-betul malu itu di hadapan manusia celaka aja kayak gitu. Apalagi celakanya seseorang manusia itu nanti di hadapan Allah. Karena ada orang-orang yang nanti ditampakkan oleh Allah, fulan celaka, fulan celaka, fulan celaka. Semua mata itu memandangnya dan dia berada dalam kemaluan itu. Sekali lagi, belum tentu orang yang beramal di bulan Ramadan dipanggil pintu Ar-Rayyan. Tidak ada yang manggil, tidak ada jaminan itu. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu menikmati Ramadan dan mampu menjadikan diri kita, ana dan antum, dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Kita akan sampaikan ya, karena waktunya sangat mepet, tinggal 10 menit. Kita sampaikan 2 saja. Tapi ini pun ringkas aja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menginjak bulan Ramadan ini? Yang pertama, sebelum datangnya Ramadan, tolonglah perbanyak untuk taubat dan perbanyak untuk istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak taubat dan istighfar sebelum datangnya Ramadan? Kita itu memperbanyak taubat kita dan istighfar kita karena sesungguhnya kita ini ingin supaya ketika masuk Ramadan kita tidak membawa banyak beban dosa dan tidak membawa banyak beban maksiat. Kenapa? Dosa dan maksiat yang kita bawa sampai menyentuh Ramadan itu loh yang menjadikan dosa itu menggerogoti nikmatnya Ramadan. Makanya sampai-sampai kita tidak mampu menikmati Ramadan itu sampai 10 hari yang terakhir. Kenapa? Ya karena kau membawa maksiat yang banyak dan kemaksiatan itu menghambarkan kenikmatan ibadah. Orang yang minum khamr akan dicabut kenikmatannya untuk meminum sesuatu yang halal. Terbiasa yang minum khamr terus
Orang yang berzina akan dicabut kenikmatannya ketika dia mencampuri istrinya ataupun sebaliknya. Orang yang terlalu menikmati lagu, dia nggak akan pernah mampu menikmati Quran. Ya. Orang yang kemudian menikmati dosa akan dicabut kenikmatannya pada perkara yang halal. Ini ada sebuah kisah nyata ini. Imam Syafi'i itu Pak pernah didatangi pemuda yang baru saja menikah, tapi baru sebentar. Dia lapor sama Imam Syafi'i, wanita yang saya nikahi itu pertama kali cantik banget loh. Kenapa kok dalam waktu sekejap kecantikan wanita itu hilang ya? Maka kemudian akhirnya Imam Syafi'i kemudian ngomongnya dengan senyum dan berkata, kamu ingin istrimu tambah kembali lagi cantik? Iya, gampang. Ghaddi basaraka, tundukkan pandanganmu selama 1 bulan. Maka dia menundukkan pandangannya selama 1 bulan. Dia tidak melihat dari perkara-perkara yang tidak perlu untuk dilihat. 1 bulan ketemu lagi dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya, gimana sekarang istrimu kelihatan cantik enggak? Masya Allah, istri saya kembali cantik Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian komentarnya itu, Masya Allah. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Sebenarnya istrimu itu tidak berubah, tapi ketika kamu menjadi laki-laki yang sering melabuhkan dan mendaratkan pandanganmu pada wanita-wanita yang belum halal dan tidak halal untukmu, ketika semakin sering kamu melihat perempuan-perempuan itu, maka Allah cabut kenikmatan pandanganmu ketika melihat yang halal. Makanya ketika Allah cabut, kemudian Allah timpakan kepadamu kenikmatan untuk melihat yang haram. Makanya apa? Kamu melihat istri jadinya biasa. Tapi ketika kamu kemudian kemudian kamu itu meninggalkan pandangan yang haram, lalu akhirnya kamu kemudian hanya menikmati pada pandangan yang halal, yaitu adalah istrimu, disitulah kamu akan mendapati kenikmatan ibadah, kenikmatan istrimu kembali. Di situ kita paham apa? Maksiat itu menghilangkan dan menggerogoti nikmatnya ibadah, Pak. Makanya kenapa ya kita ini sering masuki Ramadan, hari pertama semangat, hari yang kedua semangat, hari yang ketiga semangat, hari yang ke-6, 7 sudah hilang semangatnya, sudah mulai menghitung mundur. Sudah 6, tinggal 24. Kenapa kenikmatan Ramadan kok begitu cepat hilang? Ya karena kamu dan saya, Ana dan antum banyak melakukan dosa dan tidak kita tebus dengan istighfar dan tobat ketika sebelum Ramadan datang. Akhirnya kita belepotan ketika menyambut tamu itu datang. Dan apa yang terjadi? Kenikmatan Ramadan cepat hilang. Padahal tahu nggak? Nikmatnya Ramadan itu, kalau kita paham itu ada 10 hari itu ada 3. Ini saya penting sampaikan. Ini 10 hari yang pertama, ini 10 hari yang kedua, ini 10 hari yang terakhir. Orang itu kalau 10 hari yang pertama dia beramal, kalau diterima oleh Allah, maka Allah itu akan jadikan pada 10 hari yang kedua itu semangat, lebih daripada semangatnya pada 10 hari yang pertama. Kalau dia diterima amalnya pada 10 hari yang kedua, Allah akan jadikan semangatnya pada 10 hari yang terakhir itu lebih daripada 20 hari yang pertama. Kenapa? Itu indikator Ramadan kalau diterima itu gitu grafiknya. Tambah mendekati akhir, tambah semangat. Nah pertanyaan kita adalah, makanya kita mendapati adalah apa? Kita mendapati apa? Sampai Nabi itu tidak mencampuri istrinya pada 10 hari yang terakhir. Padahal Nabi masih mencampuri istrinya pada 20 hari yang pertama. Nabi membangunkan keluarganya itu jauh lebih pagi, lebih cepat pada 10 hari yang terakhir. Tetapi kemudian Nabi membangunkannya itu tidak terlalu pagi pada 20 hari yang pertama. Imam Syafi'i menghatamkan Quran pada 20 hari yang pertama, itu 1 hari 1 kali. Tapi ketika di akhir 10 hari Ramadan, maka beliau menghatamkan sehari 2 kali. Kenapa ya semangatnya para ulama dan semangatnya Nabi itu menjadi lebih tinggi pada 10 hari yang terakhir? Karena grafiknya itu menunjukkan apa? Itulah bentuk Ramadan mereka yang berkualitas. Mereka semangatnya itu pada sampai titik-titik, sampai detik-detik perjuangan yang terakhir. Kita kan tidak kan sebaliknya. Semangat 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua kita mulai kendor, 10 hari yang ketiga sudah tidak mikir lagi ibadah. Sudah mikirnya apa? Kapan mobil dibawa ke bengkel, kue kering, penjahit sudah selesai atau belum, Google Map-nya dibuka, Brexit-nya merah atau hijau. Insya Allah itu. Kenapa semangat kita malah justru kendor? Dan ingat loh,
Intinya Ramadan itu 10 hari yang terakhir. Ibaratnya apa? Inilah perjuangan kita yang paling inti itu 10 hari yang terakhir ini, Pak dan Ibu. Contohnya gampang analoginya, Bapak dan Ibu lomba lari maraton 42 kilo, 40 kilo menguasai pertandingan, di depan tinggal 2 kilo tiba-tiba kita ngelihat kacang hijau. Terus kemudian kita tinggalin, kita makan kacang hijau gitu. Dianggap pemenang atau pecundang? Pecundang lah. Orang itu tidak bisa ngomong menggugat jurinya, lu 40 kilo saya itu menguasai pertandingan, lu 2 kilo yang terakhir kamu tidak menang kok. Ya kalah lah. Walaupun 40 km pertama dia menang. Segala amal itu ditentukan penutupnya. Penutup Ramadan itu 10 hari yang terakhir itu, Pak. Contoh lagi sholat duhur tadi ya. Sholat duhur itu rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua nangis, rakaat yang ketiga nangis-nangis, rakaat yang keempat kentut. Nah, nggak jadi dicatat itu. Oh, rakaat yang keempatnya nggak jadi kok. Lu kenapa rakaat yang keempat? Kan rakaat yang ketiga nangis. Ustaz, walaupun rakaat yang ketiga nangis-nangis, jungkel-jungkel juga nggak akan dicatat kalau rakaat yang keempatnya kentut. Kenapa? Sholat duhur itu dinilai sampai akhirnya ketika kamu salam. Sama, Ramadan itu tidak dinilai 10 hari yang pertama, tidak dinilai 10 hari yang kedua, tapi dinilai pada 10 hari yang terakhir itu. Nah, kenapa semangat kita pada 10 hari yang terakhir itu hilang? Ya karena kita ini banyak dosa yang kita bawa sampai hari Ramadan datang. Nah, dosa itu menggerogoti nikmatnya Ramadan. Sebagaimana pandangan yang haram menggerogoti pandangan kita ketika melihat yang halal. Sebagaimana zina menggerogoti kenikmatan ketika seorang suami mencampuri istrinya. Dosa itu menghilangkan kenikmatan ibadah. Makanya ini merupakan kesempatan emas untuk tobat, betul ini. Tobat, sholat tobat kalau ada yang melakukan dosa besar, banyak sedekah supaya nanti kita memasuki Ramadan itu tenang, betul. Dan akhirnya apa? Allah memberikan kenikmatan Ramadan itu sampai garis finishnya. Makanya saya ini, kalau bapak-bapak dan ibu itu anak saya suruh deh, tidak usah kemudian tidak usah pulang-pulang kampung itu. Kalau anak saya, kan masalahnya bukan anak saya. Kalau ini, semua ini adalah anak saya bilang, sudahlah pulangnya nanti aja. Selesaikan dulu pertandingan kamu di bulan Ramadan. Nanti kalau pertandingan kamu selesai, baru kamu pulang. Dan kalau kira-kira Rasulullah itu hidup, Pak, kira-kira pada 10 hari yang terakhir itu Nabi kira-kira di masjid atau di jalan? Pasti di masjid, Pak. Coba kalau kira-kira Nabi itu tinggal di Jakarta 10 hari yang terakhir, packing Nabi, mau kemana Rasul? Mau pulang dulu ke Madinah. Kira-kira mungkin enggak begitu? Kan enggak, Pak. Loh, kita memaklumi bahwasanya itu kalau kita dapatin Nabi kayak gitu kok. Makanya itulah yang menjadikan apa yang pertama, yaitu adalah bagaimana kita memaksimalkan tobat kita dan istighfar kita. Diperbanyak tobat, diperbanyak istighfar kita. Jadi itulah yang pertama. Barakallahu fikum. Ternyata sudah jam 1. Baru nomor 1. Pas ya, jam 1 pas nomor 1. Jadi kemudian kita ya tidak apa-apa walaupun membahas, tapi ini penting banget. Ya, supaya kita merombak total bagaimana Ramadan kita perbanyak tobat dulu. Ustaz, apakah perlu minta maaf Ustaz? Ya, kalau kemudian kita punya salah. Tapi perlu nggak kita minta maaf khusus itu setiap kontak di handphone saya kirimin? Nah, enggak usah. Ya, ada contohnya, Nabi tidak pernah memerintahkan itu dan Nabi tidak mencontohkan itu. Karena biasanya nanti banyak yang meminta maaf, baik yang meminta maaf dengan bahasa yang sederhana. Besok Ramadan bro, kosong-kosong ya, ada yang gitu, ada yang puitis banget itu. Di akhir bulan Sya'ban menuju syahdunya bulan Ramadan, ketika bintang-bintang bertebaran menuju kepada syahdunya, kaki tidak mampu untuk melangkah, tangan tidak lagi mampu berjabat. Oh sudahlah, ke dokter aja, ya sakit kok, gak usah minta maaf kayak gitu. Ya, karena Nabi tidak mencontohkan. Tapi kalau kita mendapatkan ada yang mengirimkan itu, sudah amin, itu aja. Kalau orangnya gampang dinasihatin, langsung nasihatin. Nabi tidak pernah minta maaf secara langsung, tidak pernah minta maaf secara khusus ketika bulan Ramadan. Tapi kalau bapak melihat ini orangnya kalau dikasih tahu biasanya marah, ya sudah, tidak usah dikasih tahu sekarang. Daripada Ramadannya malah kita tidak khusyuk kan, gara-gara bertengkar.
di delkon, bingung kan, nanti malah di blok kan, loh kok tiba-tiba di blok, malah penonton kita nggak khusyuk. Cara nasihatinya nanti saja pelan-pelan. Ada orang yang tipenya itu kalau dikasih tahu itu susah pak. Ya sudahlah, kita yang harus memahami itu. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami, perbanyaklah tobat dan istighfar kita di bulan Ramadan. Apa yang kedua, yang ketiga, 4, 5, dan 6, dan 7, dan 8 ya kita saksikan nanti insya Allah pada pertemuan kita di Ramadan berikutnya. Kalau Allah masih memberikan umur insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita masih buka dengan tanya jawab Bapak, sudah jam 1 lebih. Masih boleh. Kalau ada yang pengen tidak bertanya, ada yang ingin bertanya silahkan. Ya.